Assalamualaikum Saudara Jannah, perkenalkan nama saya Dr. Soraya Verina. Saya sehari-hari bekerja sebagai dokter umum di salah satu rumah sakit di Jakarta. Oke, pada konten kali ini, di konten Muslim Needs, aku mau sharing tentang firman Allah yang ada di Al-Quran dan di hadis yang berkaitan tentang kesehatan. Seperti yang kita tahu, Islam itu merupakan agama yang sangat memperhatikan hal-hal yang kecil. Salah satunya itu tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan. Seperti hadis yang sama ini sudah kita tahu ya, itu isinya di antara dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu kenikmatan kesehatan dan waktu luang. Jadi pada kesempatan ini aku mau sharing ke kalian tentang sholat, puasa, dan konsumsi-konsumsi makanan yang baik untuk kesehatan. Pertama kita mau ngebahas sholat dulu ya. Yang seperti kita ketahui dalam Al-Quran, sholat itu merupakan memang kewajiban kita. Selain itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Namun yang harus kita ketahui itu dari gerakan-gerakan sholat itu bukan cuma gerakan aja. Ternyata dari gerakan itu mempunyai manfaat untuk tubuh kita sendiri itu. Pertama, misalnya dari gerakan takbiratul ihram. Seperti kita tahu takbiratul ihram gerakannya seperti ini. Nah, ini tuh bisa melancarkan aliran darah, melancarkan aliran getah bening, dan selain itu juga bagus untuk persendian, terutama persendian di daerah tubuh bagian atas kita. Yang kedua itu ada gerakan ruku, di mana posisi tulang belakang kita tuh harus sejajar dengan kepala, sehingga kalau misalnya kita taruh air di atas punggung kita tuh airnya nggak akan jatuh. Nah, fungsi dari gerakan ruku itu bagus untuk fungsi tulang belakang kita, karena tulang belakang itu merupakan tempat lewatnya persarafan juga. Selain itu juga bisa untuk relaksasi persendian, terutama di tubuh bagian atas. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nah, ini posisi ini tuh bagus untuk dari mulai pangkal paha ke bawah, karena itu disambung terdapat nervus sciaticus nanti yang dia akan bercabang menjadi nervus tibialis sama nervus fibula. Nah, itu bagus untuk pergerakan di bagian bawah. Jadi untuk yang sering nyeri atau yang sering kram, ini bisa terobati dengan ini gitu. Kemudian lanjut gerakan salam. Dari gerakan salam itu bagus banget untuk meregangkan otot bagian leher gitu dan melancarkan aliran darah di daerah situ juga. Oke, jadi sekian, itu hanya secara singkat aja sebenarnya tentang manfaat-manfaat dari gerakan sholat gitu. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang paling penting kalau sholat itu kita harus jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, harus tumakninah, karena dari semua gerakan itu ada manfaatnya untuk tubuh kita. Selanjutnya kita ngebahas tentang puasa. Seperti yang kita ketahui, puasa itu terutama puasa Ramadannya itu merupakan kewajiban buat semua umat muslim. Nah, puasa tuh banyak banget manfaatnya, dari mulai untuk kesehatan kita atau mungkin untuk memang suatu kewajiban dan sebagainya. Nah, ini dari Gerbang Jannah dan menyiapkan nih beberapa firman Allah dari Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan puasa. Kita lihat ya. Nih yang pertama, hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Oke, berarti selanjutnya kita buka lagi ya. Oke, ini firman Allah dari Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Kalau dari puasa itu pertama yang manfaat di kesehatannya itu pertama bisa menurunkan berat badan. Karena yang kita ketahui biasanya tuh tubuh tuh memakai glukosa untuk energi kita. Karena kita puasa, otomatis gula kita berkurang, konsumsi asupan gula kita berkurang, jadi tubuh akan memakai sumber energi lain selain dari gula, yaitu bisa dari lemak. Nah, karena lemak yang dipakai, nah itu jadinya bisa menurunkan berat badan kita gitu. Kemudian bisa juga untuk mengontrol kadar gula darah. Jadi dari puasa ini, kalau kondisi kita puasa, ini akan meningkatkan resistensi insulin, sehingga nanti kadar darah di tubuh kita itu akan mudah masuk ke dalam jaringan dan bisa menurunkan kadar gula darah dalam tubuh gitu. Dan ada beberapa banyak lagi sih yang fungsi-fungsi lainnya, seperti bagus untuk kesehatan kardiovaskular dan sebagainya. Nah, tadi udah ya tentang sholat, tentang puasa. Nah, mungkin selanjutnya ini tentang konsumsi makanan yang baik buat tubuh kita. Pertama mungkin aku mau ngejelasin tentang madu. Ini dari Gerbang Jana udah menyiapkan nih, seperti sama kayak tadi sih, ada firman Allah dari Al-Quran dan dari hadis yang tentang madu ini. Kita lihat ya. Oke, ini pertama, ini hadis Bukhari dan Muslim. Ada seorang menghadap Rasulullah SAW. Ia berkata, saudaraku mengeluhkan sakit perutnya. Rasulullah SAW menjawab, minumkan ia madu. Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya. Rasulullah SAW menjawab, minumkan ia madu. Yang kedua. Orang itu datang pada kali ketiga. Rasulullah SAW tetap menjawab, minumkan ia madu. Setelah itu, orang itu datang lagi dan menyatakan, aku telah melakukannya, namun belum subuh juga. Rasulullah SAW bersabda, Allah maha benar dan perut saudaramu itu dusta. Minumkan lagi madu. Orang itu meminumkannya lagi, maka saudaranya pun sembuh. Jadi ini dari hadis pun sudah menjelaskan bahwa dari Rasulullah itu menyarankan madu itu bagus untuk kesehatan. Selanjutnya kita buka lagi ya. Ini dari Quran surat An-Nahl ayat 69. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Seperti kita tahu ini dari Al-Quran pun sudah menjelaskan ya bahwa madu itu bagus untuk kesehatan kita juga. Saya akan menjelaskan tentang riset kedokterannya. Jadi dari madu itu setelah diteliti itu banyak mengandung banyak senyawa-senyawa aktif seperti vitamin A, vitamin E, vitamin K, B kompleks, vitamin C, dan sebagainya. Nah, itu tuh bagus untuk tubuh kita. Nah, manfaatnya itu salah satunya itu bagus untuk imun kita, dimana itu bisa memperkuat imun kita karena tadi vitamin-vitamin yang sudah yang banyak dikandung dari madu itu. Nah, apalagi dari zaman pandemi ini ya, kita ya kalau bisa kita konsumsi madu juga bagus untuk mempertahankan imun kita biar terhindar dari infeksi virus atau bakteri dan sebagainya. Setelah diteliti ini banyak digunakan untuk beberapa luka seperti luka diabetes, luka bakar dan sebagainya. Nah, karena madu ini setelah diteliti bisa untuk membunuh bakteri-bakteri yang terdapat pada luka itu dan juga bisa untuk mempercepat pertumbuhan jaringan atau kulit yang baru. Gitu. Jadi, namun untuk ini, untuk yang luka ini sebaiknya juga dikonsulkan dulu ke dokter yang merawat luka kita. Oke, selanjutnya kita akan sharing tentang kurma. Gerbang Jana sudah menyiapkan beberapa firman Allah dari Al-Quran dari hadis tentang kurma. Yuk kita lihat lagi ya. Karena sekiranya wanita yang hamil itu makan buah kurma, niscaya anak yang lahir kelak akan menjadi anak yang penyabar, bersopan santun, serta cerdas. Sesungguhnya, makanan Maryam tatkala melahirkan Nabi Isa adalah buah kurma. Sekiranya Allah menjadikan suatu buah yang lebih baik daripada kurma, maka Allah akan berikan buah itu kepada Maryam. Oke, ini kalau dari hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa kurma itu bagus untuk ibu-ibu hamil ya, bagus untuk ibunya sendiri dan untuk anaknya juga.
Misalnya dari kesehatan sendiri, memang kurma itu banyak manfaatnya ya. Pertama, kita tahu kurma itu mengandung banyak kalori. Selain banyak kalori, kurma juga banyak mengandung glukosa, karbohidrat, serat, protein, vitamin B6, zat besi, dan magnesium dan potasium. Kemudian yang kedua itu dia bisa melancarkan pencernaan karena serat yang dikandung kurma itu sangat tinggi, jadi bagus banget untuk pencernaan kita agar pencernaan kita lebih lancar gitu. Kemudian itu kurma juga bisa untuk mencegah anemia karena dari kurma itu juga mengandung zat besi. Zat besi itu bagus untuk pembentukan sel darah merah. Oke, sekian sharing dari kita. Jangan lupa komen, like, subscribe YouTube Gerbang Jana.